Keheningan malam seringkali menyimpan rahasia, terutama di rumah sahabatku, Adi. Aku, Bima, tak pernah menyangka kunjungan-kunjungan santai itu akan membawaku pada sebuah hubungan yang rumit. Bu Rina, ibunya Adi, seorang janda yang awalnya hanya kuanggap ramah, perlahan mulai menunjukkan perhatian yang berbeda. Tatapannya lebih lama, sentuhannya lebih sering, dan pakaiannya pun terkadang memancing perhatianku. Ada sesuatu yang ganjil, sebuah ketegangan yang tak terucap, namun terasa jelas di antara kami. Puncaknya terjadi saat Adi tak di rumah. Malam itu, di bawah temaram lampu ruang tamu, di tengah kesunyian yang mencekam, batas-batas itu melebur. Aku tahu ini salah, ini ibu temanku sendiri, tapi godaan itu terlalu kuat. Sejak saat itu, malam-malam kami dipenuhi rahasia. Aku, yang awalnya ragu, kini justru terperangkap dalam kenikmatan terlarang ini. Bahkan saat Adi tidur nyenyak di kamar sebelah, di balik pintu tertutup, kami terus melanjutkan. Aku tak lagi pasif. Justru akulah yang mulai mencari dan bahkan meminta momen-momen itu. Ada dilema besar yang kini menghantuiku, antara rasa bersalah, bahaya yang mengintai, dan ketidakmampuanku untuk berhenti menikmati setiap pertemuan tersembunyi tersebut. Inilah kisahku selengkapnya. Namaku Bima. Usiaku awal 20-an, dan sebagian besar soreku kuhabiskan di rumah Adi, sahabat karibku. Rumah Adi adalah tempat favoritku untuk sekadar nongkrong, main game, atau sekadar menghindari kebosanan di rumah sendiri. Namun, ada satu hal yang membuat kunjungan ke rumah Adi sedikit berbeda. Itu adalah Bu Rina, ibunya Adi. Bu Rina adalah seorang janda parubaya, mungkin awal 40-an. Dia masih terlihat sangat menarik dengan senyum hangat dan matanya yang selalu berbinar. Sejak dulu, Bu Rina memang selalu ramah padaku, menyuguhkan camilan atau menawarkan minuman setiap kali aku datang. Awalnya, aku menganggapnya sebagai keramahan biasa seorang ibu teman, tidak lebih. Tapi belakangan, aku mulai merasakan ada yang berubah. Perhatian Bu Rina terasa semakin intens. Dia sering sekali memujiku. "Bima, kamu makin berisi, ya? Sehat terus," katanya suatu kali, sambil menatapku dengan sorot yang entah kenapa membuatku sedikit gelisah. Atau, "Potongan rambutmu yang ini lebih cocok, Bima. Kamu jadi kelihatan makin dewasa." Pujian-pujian itu sering diiringi dengan sentuhan ringan di lenganku, atau tepukan lembut di pundak. Itu hal kecil, tapi aku mulai merasa tatapannya menahan lebih lama. Sentuhannya tidak lagi sekadar sekilas. Pernah suatu sore, aku sedang menunggu Adi yang masih di kamar mandi. Aku duduk di sofa ruang tamu sambil bermain ponsel. Tak lama, Bu Rina keluar dari kamarnya. Dia mengenakan daster tipis dengan belahan dada yang cukup rendah. Aku berusaha untuk tidak terlalu fokus, tapi sulit. Dia berjalan santai, seolah tidak sadar dengan penampilannya, lalu duduk di sofa tunggal di seberangku. "Sudah lama, Bima?" tanyanya lembut. "Belum, Bu. Adi masih di kamar mandi," jawabku, mencoba tetap tenang. Bu Rina tersenyum. "Kamu tidak bosan menunggu Adi terus di rumah? Tidak jalan-jalan dengan teman dekat?" Aku sedikit terkejut dengan pertanyaan pribadinya. "Belum ada, Bu." "Ah, masa? Sepertinya banyak yang tertarik padamu," katanya. Suaranya terdengar dekat. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, membuat pemandangan di balik daster itu semakin jelas. Aku menelan ludah. "Atau jangan-jangan, kamu memang sengaja tidak mau ada yang lain, biar lebih bebas main ke sini?" Dia tertawa kecil, tawa yang entah kenapa terasa begitu dekat di telingaku. Aku merasa pipiku sedikit panas. Ada sesuatu yang ganjil dari Bu Rina hari itu. Ada daya tarik yang kuat, bercampur dengan rasa tidak nyaman. Aku penasaran, tapi juga takut dengan arah obrolan ini. Sejak sore itu, aku tahu ada yang berbeda dengan Bu Rina, dan entah kenapa, aku merasa ini baru permulaan. Perhatian Bu Rina tak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya, kedekatannya denganku makin terasa. Dia sering menawarkan minum atau makanan secara pribadi, seolah-olah hanya untukku. "Bima,
Ini ibu buatkan jus jeruk, sepertinya kamu haus, katanya suatu siang, menyodorkan segelas jus dingin langsung padaku, bukan di meja seperti biasa. Atau, kamu mau coba kue buatan ibu? Adi tidak suka manis, tapi kamu pasti suka. Sentuhan-sentuhan singkat itu juga masih ada, kadang di punggung tanganku, kadang di lenganku saat dia lewat. Ada kalanya aku menginap di rumah Adi jika kami bermain game hingga larut. Saat itulah aku merasakan sesuatu yang lebih dari biasanya. Bu Rina sering sekali masuk ke kamar tempat aku tidur, sekadar untuk menanyakan, "Sudah nyaman, Bima? Ada yang kurang? Atau, kipasnya sudah pas, Nak?" Meskipun lampu kamar sudah redup, aku bisa merasakan tatapannya tertuju padaku lebih lama dari yang seharusnya. Aku selalu mencoba menjawab sekenanya, berharap dia segera pergi. Ada perasaan aneh yang mulai tumbuh, campuran antara kewaspadaan dan keingintahuan. Momen kritis itu akhirnya tiba. Suatu malam, Adi tidak ada di rumah. Dia pergi menginap di tempat kakeknya karena ada acara keluarga. Aku sendirian di rumah bersama Bu Rina. Aku sedang menonton televisi di ruang tamu. Sudah agak larut. Suasana rumah begitu hening. Tiba-tiba, Bu Rina keluar dari kamarnya. Dia mengenakan pakaian tidur yang sangat tipis dan minim, seolah-olah dia tidak menyadari betapa terbukanya itu. Dia berjalan santai menuju dapur, mengambil segelas air, lalu kembali dan duduk di sofa yang sama denganku. Bukan di sofa seberang, tapi tepat di sampingku. Jantungku berdebar lebih cepat. Aku mencoba fokus pada acara TV, tapi aku bisa merasakan kehadirannya begitu dekat. Aroma sabun tubuhnya menyeruak lembut. "Belum tidur, Bima?" Suaranya lembut, hampir berbisik. "Belum, Bu." "Tanggung," jawabku. Pandanganku terpaku pada layar. Bu Rina tertawa pelan. "Tidak bisa tidur sendirian, ya? Ibu juga." Dia memiringkan tubuhnya menghadapku. Tangannya terulur, menyentuh lenganku pelan. "Kamu ini, sudah sebesar ini masih sering main ke sini. Ibu senang, sih. Rumah jadi tidak sepi." Sentuhannya terasa berbeda. Awalnya hanya di lengan, lalu jemarinya bergerak naik ke bahuku, memijat ringan. Aku menegang. Obrolan kami semakin mengarah ke hal-hal yang lebih pribadi. Bu Rina mulai berbicara tentang kesepiannya, tentang bagaimana rasanya hidup sendiri tanpa seorang pendamping. Nada suaranya penuh kerentanan, tapi sentuhannya semakin berani. Jemarinya turun perlahan dari bahuku, melewati lenganku, hingga ke tanganku, mengusapnya. Aku merasakan campuran kaget, takut, dan suatu dorongan yang sulit kuungkapkan. Otakku berteriak untuk menjauh, untuk menghentikan ini, tapi tubuhku seolah terpaku. Godaan itu terlalu kuat. Aku tidak tahu bagaimana, tapi malam itu, sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi, akhirnya terjadi. Aku merasa bersalah, ya, sangat bersalah, tapi ada juga perasaan baru yang mendebarkan, seolah aku baru saja melewati batas yang tak pernah kubayangkan. Setelah malam itu, aku merasa canggung setiap kali bertemu Bu Rina. Ada rasa aneh yang menggantung di udara di antara kami. Aku mencoba menghindarinya. Sebisa mungkin aku hanya akan datang saat Adi ada di rumah atau saat Bu Rina sedang tidak terlihat. Namun, Bu Rina tidak menunjukkan penyesalan atau rasa bersalah sedikit pun. Justru sebaliknya, dia seolah mengundangnya, lagi dengan tatapan dan sentuhan yang lebih sering. Tatapannya kini lebih dalam, sentuhannya lebih lama. Dia seringkali mengusap lenganku saat kami berpapasan di dapur, atau memegang tanganku sedikit lebih lama saat memberikan sesuatu. Gestur-gestur itu, ditambah dengan senyumnya yang penuh arti, membuatku merasa terikat. Aku tahu ini salah, sangat salah. Ini ibu temanku sendiri. Tapi ada sesuatu yang menarikku kembali. Perlahan, kejadian itu mulai berulang. Terkadang, Bu Rina akan datang ke kamarku saat aku menginap, dengan alasan membawakan selimut tambahan atau menanyakan apakah aku sudah nyaman. Momen-momen itu selalu berujung pada hal yang sama. Aku tahu aku harus menghentikannya. Tapi seperti ada kekuatan yang membuatku tidak bisa menolak.
Yang paling membuatku terkejut adalah bagaimana ini bisa terjadi bahkan saat Adi ada di rumah. Pernah suatu kali, Adi sedang tidur nyenyak di kamarnya setelah seharian lelah bermain game. Bu Rina kemudian mendekatiku di ruang tamu, dan sekali lagi, batas-batas itu melebur. Aku bisa mendengar dengkuran halus Adi dari kamarnya. Ada rasa takut yang luar biasa bercampur dengan dorongan untuk terus melangkah. Aku mulai merasa tertarik dengan semua ini. Rasa bersalah masih ada, samar-samar di sudut pikiranku. Namun daya tarik itu kini lebih mendominasi. Aku tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi ada semacam keterikatan yang terbentuk. Aku mulai menunggu momen-momen itu. Ada perasaan mendebarkan setiap kali Adi tidak ada, atau saat Bu Rina memandangku dengan tatapan tertentu. Perubahan mulai terjadi dalam diriku. Aku tidak lagi pasif. Aku bahkan mulai mencari cara agar bisa berduaan dengan Bu Rina. Aku mulai mencari alasan agar Adi pergi keluar, atau sengaja datang saat aku tahu dia tidak ada di rumah. Aku akan berbohong pada Adi jika diperlukan, hanya untuk menciptakan kesempatan itu. Aku tahu aku sudah terjebak dalam lingkaran ini, dan semakin dalam aku masuk, semakin sulit rasanya untuk keluar. Aku mulai menyadari betapa berbahayanya situasi ini. Aku sering bertanya pada diriku sendiri, apa yang akan terjadi jika Adi tahu? Bagaimana jika ada yang melihat atau curiga? Konsekuensinya bisa sangat besar, menghancurkan persahabatanku dengan Adi dan mungkin juga kehidupan Bu Rina. Rasa bersalah itu kini tidak hanya samar, tetapi mulai menghantui di saat-saat sepi. Aku tahu ini tidak benar, dan seharusnya berhenti. Tapi di sisi lain, aku tidak bisa melepaskan diri dari Bu Rina. Ada semacam keterikatan yang sudah terbentuk, sebuah rahasia yang kami bagi berdua. Ada daya tarik yang terus menarikku kembali, seolah aku terjebak dalam pusaran yang semakin dalam. Setiap kali aku berpikir untuk mengakhirinya, pikiran tentang Bu Rina, tentang momen-momen yang kami bagi, membuatku ragu. Ini menjadi dilema yang sangat besar dalam hidupku. Aku tidak tahu bagaimana keluar dari situasi ini, atau apakah aku bahkan benar-benar ingin keluar.